Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Semoga selalu dalam lindungan Allah dan semoga selalu diberikan kesehatan jasmani maupun rohani dimanapun teman-teman sekalian berada. Sebelum lanjut kepada materi yang akan saya sampaikan, lebih baiknya kalau saya memperkenalkan diri kepada teman-teman sekalian. Saya Ahmad Wasil. Kemudian saya tidak sendiri tentunya. Saya memiliki rekan yang bernama Mbak Arini. Mbak Arini ini merupakan teman saya, rekan saya untuk menyampaikan materi. Beliau dari Banyuwangi. Materi kami, yakni saya dan Mbak Arin, berjudul Gerakan Spiritualisme Jamaah Tabligh, yakni bahwa kita tahu mengenai Jamaah Tabligh ini yang ada di desa-desa seperti gak usah jauh-jauh ya. Yang saya tahu mengenai Jamaah Tabligh itu adalah orang yang senang beribadah, senang meramaikan masjid. Maksudnya meramaikan masjid yakni dengan mengajak orang untuk sering berjamaah, sering ke masjid untuk melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ada hal buruknya, hal tidak baiknya. Yang saya tahu itu masyarakat menilai bahwa Jamaah Tabligh ini bagus, akan tetapi ada hal tidak baiknya, yakni dari segi meninggalkan sanak familinya, keluarganya. Jadi orang yang jadi Jamaah Tabligh ini adalah orang-orang di sana, orang yang meninggalkan keluarganya, istrinya, meninggalkan istrinya, kemudian anaknya, itu karena penilaian orang-orang bahwa memberi nafkah kepada istri dan anaknya itu adalah wajib hukumnya. Tetapi ini malah ditinggalkan. Tidak berhenti di situ saja. Kami akan menjelaskan bagaimana, apa maksud tujuan dari Jamaah Tabligh ini. Tentunya saya akan serahkan kepada rekan saya untuk menyampaikan materi. Beliau sebagai pemateri pertama untuk menyampaikan tentang Jamaah Tabligh ini. Sebelum berlanjut kepada materi, alangkah lebih baiknya teman-teman untuk mengklik atau like video ini di channel YouTube kami. Tentunya like kami butuhkan itu, kemudian subscribe. Terima kasih Anda sudah bergabung dengan channel kami. Insya Allah channel kami akan memberikan ilmu yang manfaat dan wawasan kepada Anda semua. Baik, saya persilakan kepada rekan saya, Mbak Arini, untuk menyampaikan materi yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini kelompok kami akan membahas tentang Jamaah Tabligh. Di sini saya sebagai presentator pertama akan membahas tentang sejarah dari Jamaah Tabligh. Jadi awalnya Jamaah Tabligh itu didirikan oleh Syekh Muhammad Ilyas Al-Kandahlawi pada tahun 1923 dan memiliki markas Jamaah Tabligh di Nizamuddin, New Delhi. Selang kepergiannya, kepemimpinan dilanjutkan oleh anaknya sendiri, yaitu Syekh Muhammad Yusuf Al-Kandawi sebagai Amir atau Hadraji kedua. Dan kemudian
pemimpinnya itu diteruskan kepada Amir Hadrati ketiga, yaitu adalah Syekh In'amul Hasan pada tahun 1995. Beliau membentuk syura dengan anggota 10 orang, 5 dari India, 4 dari Pakistan atau 1 dari Bangladesh. Dan lambat laun konflik itu terjadi dimulai pada tanggal 23 Agustus tahun 2015, di mana Syekh Sa'ad secara sepihak dianggap mengangkut dirinya sebagai Amir atau Hadrati. Sontak hal ini menimbulkan protes yang dipimpin oleh Haji Abdul Wahab dari Pakistan. Beliau memperbarui syura alami dengan 11 orang dan menyatakan firaq atau berpisah dari Nizamuddin. Insiden fisik terjadi karena kelompok kontra saat dipersekusi. Dan jamaah konflik di Indonesia itu tidak lepas dari konflik yang berkaitan dengan syura. Syura Indonesia yang mulai berjumlah 13 orang terpecah ke dalam 2 kubu, yaitu kubu Cecep Firdaus bermarkas di Masjid Jamek Kebun Jeruk dan mendukung Syekh Sa'ad, dan kubu yang kedua yaitu kubu Muslihuddin Jafar bermarkas di Masjid Al-Mutakin di Ancol serta mendukung syura alami. Dan meskipun begitu, penyebaran jamaah tabligh di Indonesia itu banyak diterima oleh kalangan Indonesia dan mengajak banyak kalangan dari non-politik. Kata politik dan pemerintah politik adalah hal yang tabu dibicarakan karena fokus dari mereka adalah dakwah dengan penekanan pada fadhailul a'mal. Jamaah tabligh di Indonesia bukan merupakan organisasi radikal yang tidak punya agenda mendirikan negara Islam atau khalifah Islamiyah. Namun mereka juga tidak mengenal konsep nasionalisme dan cinta tanah air, sehingga tidak memperjelas posisi dalam konteks realisi agama dan negara. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, dan selanjutnya saya serahkan kepada pemateri kedua yaitu Mas Wasil. Monggo Mas Wasil, saya persilahkan. Baik, terima kasih banyak Mbak Arini. Saya sekarang akan menjelaskan mengenai ajaran pokok jamaah tabligh. Bahwa kita tahu pedoman jamaah tabligh itu ada 6 yang dikenal dengan usulus sittah. Langsung saja, yang pertama adalah kalimat thayyibah, yaitu 2 kalimat syahadat. Kalimat syahadat dalam ajaran jamaah tabligh itu tidak hanya diucapkan secara lisan, akan tetapi dipraktikkan secara dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian kedua, yakni melaksanakan sholat dengan khusyuk. Para pengikut jamaah tabligh sangat disarankan untuk melakukan sholat dan melaksanakan amalan-amalan di dalamnya, baik itu yang sunnah maupun yang wajib. Jadi jamaah tabligh ini senang sekali dengan ibadah, baik itu ibadah yang sunnah maupun yang wajib. Kemudian yang ketiga, yakni al-ilmu wa dzikir. Artinya yang dimaksud dengan ilmu adalah semua petunjuk yang datang dari Allah telah diperlihatkan pada diri Rasulullah. Sedangkan adzikir yaitu senantiasa mengingat kebesaran Allah. Ini merupakan pedoman pokok dari ajaran jamaah tabligh, sehingga tidak kaget kalau ada jamaah tabligh yang kemana-mana pegang tasbih. Itu juga merupakan ajarannya untuk mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang keempat, yakni ikramul muslimin, artinya memuliakan sesama muslim, menunaikan kewajiban pada sesama muslim tanpa menuntut hak kita ditunaikannya, yaitu dengan cara mendakwahkan pentingnya ikramul muslimin, dengan cara
memberi salam kepada orang yang kita kenal, kemudian murah senyum. Pernah ada di desa saya itu jamaah tabligh, ya gitu, orangnya murah senyum, kadang lewat di depan rumah itu mengucapkan salam. Ternyata ini juga merupakan ajaran pokoknya. Kemudian yang kelima, ikhlas, membersihkan niat dalam beramal semata-mata karena Allah, yaitu dengan cara mendakwahkan pentingnya tasihun niyah, latihan dengan mengoreksi niat sebelum, saat, dan sesudah beramal. Berdoa kepada Allah agar diberi hakikat tasihun niyah. Jadi latihan ikhlas dalam beramal. Kemudian yang terakhir, yakni dakwah dan tabligh khuruj fi sabilillah. Dakwah dan tabligh adalah dengan memperbaiki diri, yaitu menggunakan diri, harta, dan waktu seperti yang diperintahkan oleh Allah, dan menghidupkan agama pada diri sendiri dan manusia di seluruh alam. Sehingga tidak kaget bahwa para jamaah tabligh ini keluar dan meninggalkan sanak famili untuk memperjuangkan agama Allah, karena ini adalah jenis dakwah jamaah tabligh. Mengorbankan harta, diri sendiri, bahkan waktunya. Baik, terima kasih. Itu penjelasan dari saya mengenai ajaran jamaah tabligh, yakni yang dikenal dengan usul sittah. Terima kasih kepada penonton, saya ucapkan terima kasih banyak. Jika ada kekurangan, mohon maaf. Jika ada yang perlu dikoreksi, silakan dikoreksi untuk bahan perbaikan apa yang sudah saya sampaikan oleh Mbak Arin dan saya sendiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.